Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syarif Al-Walid. Kawan-kawan, saudara-saudaraku semua, yang semoga Allah beri kesehatan dan rezeki yang melimpah di tengah musibah pandemi COVID-19 ini ya. Saya langsung saja ke topik. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Ini dari CNN. 6 almarhum Laskar FPI jadi tersangka. Polisi dinilai zalim. Ya, sekedar info ya, ini diberi status tersangka setelah meninggal ya 6 orang Laskar FPI ini ya. Jakarta, CNN Indonesia. 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI korban penembakan polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Korban penembakan polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Agak lucu ya tulisannya. Korban penembakan polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, menilai penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal tersebut sebagai tindakan zalim aparat kepolisian. Zalim sezalim-zalimlah, sezalim-zalimnya lah. Tapi ya jangan bodoh-bodoh banget gitu loh, kata Aziz kepada cnnindonesia.com Kamis 4 Maret 2021. Aziz menilai penetapan status tersangka itu bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selain itu, aparat penegak hukum dinilai sudah bertindak sewenang-wenang mempermainkan hukum. Sewenang-wenang sebab pasal 77 KUHP menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia, kata Aziz. Nauzubillah min zalik. Aziz menyebut, orang yang sudah meninggal tak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam ilmu hukum. Orang mati ditetapkan sebagai tersangka, kan luar biasa bodoh itu. Sama sekali tidak ada ilmu hukum, kata dia. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan status tersangka terhadap 6 orang Laskar FPI yang telah meninggal dunia. Mereka ditembak polisi di jalan tol Jakarta Cikampek KM 50. Keenam almarhum jadi tersangka lantaran diduga menyerang anggota kepolisian. Sudah ditetapkan tersangka kan? Itu juga tentu harus diuji, makanya kami ada kirim ke jaksa biar jaksa teliti, kata Direktur Tindak Pidana Umum dalam kurung Dirtidum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Dejajadi. Komnas HAM sendiri menyebut peristiwa di KM 50 itu sebagai tindakan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang diumumkan pada Jumat 8 Januari. Komnas HAM membagi dua peristiwa berbeda dalam insiden yang mereka sebut sebagai peristiwa Karawang pertama, baku tembak yang menewaskan 2 orang Laskar FPI. Kedua, 4 orang yang masih hidup kemudian tewas dalam penguasaan polisi. Ya Allah. Kita lanjut dari geloranius.com ya, biar berimbang beritanya. 6 Laskar FPI yang tewas ditembak polisi ditetapkan jadi tersangka. Bareskrim Polri ternyata sudah menetapkan 6 Laskar FPI yang tewas pasca baku tembak dengan polisi sebagai tersangka. Sangkaan pasalnya yaitu berkaitan dengan kekerasan karena melakukan perlawanan kepada polisi. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian. Brigjen Andi menyebut ke-6 Laskar tersebut sudah menjadi tersangka meskipun mereka telah tewas, di garis bawah ya. Sudah ditetapkan tersangka, kata Brigjen Andi saat dihubungi wartawan Rabu 3 Februari 2021. Andi mengatakan penetapan status tersangka itu perlu diuji. Untuk itulah Bareskrim menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung, Kejagung untuk dilakukan penelitian. Luar biasa. Kan itu juga harus diuji, makanya kita ada kirim ke jaksa seperti yang di CNN tadi ya. Jaksa teliti Beber Andi. Ke-6 Laskar tersebut dikenakan pasal 170 KUHP, luar biasa ya Allah. Mereka dikenakan pasal berkaitan dengan kekerasan karena sempat melakukan perlawanan terhadap anggota Polda Metro Jaya. Sekedar informasi, 6 Laskar khusus FPI pengawal Habib Rizik Syihab tewas di tangan anggota Polda Metro Jaya. Polda Metro menyebut 2 Laskar FPI yang tewas karena insiden baku tembak dengan polisi, sedangkan 4 lainnya mencoba melawan polisi. Ya salam.
tadi berita yang mereka kasih tersangka ya. Sekarang saya bacakan berita dari Harian Aceh Indonesia. Bareskrim akan cabut status tersangka 6 arwah Laskar FPI. Saya ulangi ya. Bareskrim akan cabut status tersangka 6 Laskar arwah FPI. Jadi saya tidak perlu banyak komentar ya kawan-kawan. Kalian cukup dengarkan apa yang saya bacakan dan kalian berpikir sendiri. Kepala Badan Reserse Jakarta, Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan akan mencabut status tersangka 6 Laskar FPI yang meninggal. Nanti akan dihentikan karena tersangka meninggal dunia. Sementara mereka beri status tersangka memang sudah meninggal. Kata Agus Andrianto seperti dikutip harian aceh.co.id dari laman Tempo pada Kamis 4 Maret 2021. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian menyatakan mereka menjadi tersangka lantaran menyerang petugas. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, ucap Andi saat dikonfirmasi pada 3 Maret 2021 malam. Kendati demikian, penetapan tersangka terhadap ke-6 anggota tersebut masih perlu dikaji oleh Jaksa Penuntut Umum JPU, sebab polisi menetapkan mereka sebagai tersangka setelah meninggal. Makanya, ya seperti tadi ya, makanya kami ada kirim ke Jaksa biar teliti, biar nanti hasilnya apa teman-teman. Jaksa, ucap Andi. 6 Laskar FPI yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, sekitar pukul 00.30. Menurut polisi, hal itu dilakukan karena Laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam. Saya pikir kawan-kawan sudah banyak tahu lah yang beredar di media sosial, mulai dari kejanggalan-kejanggalan. Di sini saya berbicara di posisi nol ya, biar kalian pahami satu hal. Kita di luar, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, selain bukti-bukti yang kita lihat di media sosial yang beredar dari rekaman suara, kejanggalan-kejanggalan, judul-judul berita yang tidak nyambung satu sama lain. Kalian sudah bisa menilai sendiri. Tapi saya mau beri satu pemahaman di sini kepada kawan-kawan yang menghujat 6 orang ini ya, 6 orang almarhum yang sudah meninggal ini. Dengan segala macam alibi mereka mengambil dari sirah Nabawi, ada orang yang penghafal Al-Quran tapi membunuh Ali bin Abi Thalib, adalah bla bla bla, mendukung mendukung tokoh HRS dengan buta-buta, fanatik buta atau bagaimana lah, terserah. Apapun alasan kalian, apapun alibi kalian, yang perlu kalian ketahui bahwasanya 6 orang ini sudah meninggal. Kalian tidak tahu pasti perkara di mana hanya Allah dan pelakunya yang tahu. 6 orang tersebut, korban tersebut, dan petugas-petugas yang ada di lapangan waktu itu, lokasi waktu itu, hanya mereka yang tahu. Kita di luar tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa yang tidak ada di lokasi hari itu. Jangan sampai kalian berani menjatuhkan hukum kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kita katakan mereka salah, keliru lah, terserah apalah. Maka itu fatal buat kita dan tidak ada untungnya sama sekali menjas mereka. Maka hati-hati kawan. Karena ini ada hubungannya dengan hukum atau pengadilan terakhir di akhirat sana. Terlepas kalian percaya atau tidak, insya Allah akan dihadapi. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya tidak mau memperpanjang lebar karena jujur saya tidak kuat bahas masalah ini. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.